Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen sharing ke kalian apa aja yang bakalan gue persiapkan untuk berangkat ke Computex 2024 yang diadakan di Taipei, Taiwan ya. Di video kali ini juga gue bakalan kasih tahu ya, apa aja sih yang gue siapkan semisal gue melakukan liputan seperti ini. Terutama barang-barang yang memang bakalan gue pakai untuk produksi liputan atau konten video-videonya Gaptek di Taiwan nanti di sana. Sebenarnya liputan gue tuh setiap keluar negeri pengennya simpel-simpel aja. Nggak pernah kepengen bawa rig yang gede-gede, pengen bawa kamera yang gede-gede, laptop pun bahkan gue nggak pingin yang gede-gede. Di sini adalah perlengkapan gue udah total hampir semuanya yang memang bakalan gue pakai untuk produksi video saat gue liputan di Computex 2024. Di sini ada kamera yaitu adalah DJI Pocket 3 yang versi kreator, jadi ya nanti untuk Aero akan banyak direkam menggunakan kamera yang satu ini. Sementara untuk B-rollnya biasanya sih kadang-kadang gue ganti-gantian sama mirrorless, tapi pada kenyataannya gue lebih sering menggunakan iPhone 14 Pro dari tahun lalu ya. Gue udah pakai 14 Pro ini dari tahun lalu, udah rada-rada buluk tapi kualitasnya masih cukup oke. Jadi smartphone pun sebetulnya untuk liputan macam kayak begini udah cukup. Tentunya tripod gue persiapkan sih, tapi bukan tripod yang kakinya 3, tapi tripod yang kakinya 1, monopod lah bisa dibilang. Lalu gue juga siapkan clip on, yaitu adalah Holyland Lark 150 di sini yang bisa gue koneksikan ke smartphone atau ke recorder yang sekarang gue pakai, yaitu adalah Zoom H1. Sesimpel itu untuk alat-alat produksinya yang gue bawa. Jadi nggak bener-bener banyak barang-barang yang gede yang gue bawa saat traveling, terutama untuk liputan. Apalagi liputan di pameran itu kan dia bakalan rame banyak orang ya, terutama di booth gitu. Makanya gue pengen yang simpel-simpel aja. Kalau pakai mirrorless, abis itu kita pakai gonta-ganti lensa segala macam, itu bakalan merepotkan memang. Jadi biasanya mirrorless tetap gue bawa, tapi lebih banyak nggak kepake. Begitu pula dengan laptop. Nah, laptop gue selalu pengennya tuh bawa yang kecil-kecil aja. Gue bakalan pakai laptop gaming lagi nih, karena ya laptop gaming zaman sekarang tuh udah banyak yang tipis, ringan, compact, serta powerful dari segi CPU dan juga GPU-nya. Di sini gue bakalan bawa si ROG Zephyrus G14 yang di-provide sama AMD. Karena untuk liputan pertama gue nanti juga gue bakalan ngeliat rangkaian CPU terbaru dari AMD yang bakalan diumumin di keynote-nya nih. Pada tanggal 3 Juni 2024 keynote-nya dimulai. Semoga gue bisa memberikan liputannya itu lebih cepat ya. Jadi setelah keynote-nya selesai, gue bakalan kasih kontennya langsung ke kalian. Laptop ini juga di-provide sama AMD sebagai bentuk support untuk gua liputan Computex nanti, khususnya untuk keynote-nya AMD. Si Zephyrus G14 2024 ini dia memang punya dimensi yang sangat-sangat compact, yaitu di 31,1 x 22 x 1,63 cm aja, dan beratnya cuma 1,5 kg. Keyboardnya ini juga enak, mirip-mirip lah seperti Zephyrus G16 yang sebelumnya sempat gua bahas. Dan yang paling penting adalah di bagian I/O-nya. I/O-nya ini udah cukup lengkap, bahkan card reader itu udah disediain. Kebetulan ini DJI Pocket, ya kan, recorder, itu semuanya micro SD. Jadi gue udah nggak butuh yang namanya card reader lagi nih. Jika gue mau mindahin data dari kamera, dari recorder audio ke laptop ini. USB juga udah banyak ya, bahkan udah ada USB 4. Biasanya juga gue selalu ngebawa SSD eksternal untuk bahan backup aja sih. Layarnya juga udah oke ya, karena ada di angka 14 inch dengan ROG Nebula display-nya atau OLED. Resolusinya 2880 x 1800, 120 Hz dan 100% DCI P3. Punya dukungan MUX switch, G-Sync, dan udah patent validated juga. Jadi buat kebutuhan gue ya sebetulnya laptop seperti ini memang yang bener-bener dicari. Apalagi laptop ini tuh punya yang namanya Ryzen AI. Kalau gue lagi liputan juga bukan berarti gue nggak butuh yang namanya webcam ya. Webcam itu gue tetap butuh karena ya gue tetap ada tektokan sama klien gue yang ada di Indonesia. Semisal nggak bisa meeting offline gitu kan, mau nggak mau karena gue lagi di luar negeri ya meetingnya online. Jadi webcam itu bakalan dibutuhin. Di sini webcamnya punya resolusi 1080p. Dan karena udah ada Ryzen AI alias ada NPU-nya, maka di sini webcamnya udah punya dukungan Microsoft Studio Effects. Ini juga mungkin satu-satunya real world skenario saat ini ya yang menggambarkan load dari NPU XDNA sejauh gue bikin video ini. Memungkinkan load dari prosesor akan berjalan sangat rendah jika AI diakselerasi dengan si NPU. Ini kalau kita bandingin background blurnya dengan discrete GPU, tentu perbedaan package powernya sangat-sangat gede. Dan kalau gue lagi liputan, lagi ngeliatin keynote, gue bisa matiin discrete GPU-nya,
dan hanya mengandalkan si prosesor AMD Ryzen-nya aja biar baterainya itu daya tahannya jadi jauh lebih panjang. Karena laptop ini di Armoury Crate-nya itu dia punya yang namanya Eco Mode, di mana diskrete GPU-nya bakalan dimatiin sehingga laptop ini bisa punya daya tahan baterai yang lebih panjang. AMD sendiri juga bilang bahwa yang disebut Ryzen AI sebetulnya bukan hanya NPU-nya aja ya, tapi kesatuan antara CPU, iGPU, dan juga NPU-nya yang bekerja secara simultan. Dan emang faktanya saat ini software dan framework yang mendukung AMD untuk AI masih lebih banyak memanfaatkan akselerator dari si iGPU-nya itu. Laptop ini menggunakan Ryzen 7 8845HS. Nah, Ryzen 7 8845HS ini memang range-nya cukup panjang. Bahkan laptop yang kelasnya menengah pun ada yang menggunakan CPU ini. Karena memang Ryzen 7 8845HS ini config-nya itu memang bener-bener luas sekali ya. Jadi laptop yang besar, laptop yang kecil itu bisa masuk. Memiliki 8 core 16 thread dengan boost up to 5,1 GHz. iGPU-nya Radeon 780M berbasis RDNA 3 yang di dalamnya punya 12 compute unit dan memiliki ray accelerator serta AI accelerator. Lalu ada NPU berbasis XDNA sebagai dedicated AI chip sehingga menjadi kesatuan bernama Ryzen AI untuk satu package prosesor ini. Ryzen 7 8845HS menggunakan config seperti ini dengan tujuan mengejar efisiensi. Jadi CTDP-nya memang cukup jauh, mulai dari 35 sampai 54 watt. Dan bahkan beberapa vendor juga itu ngasihnya lebih dari 54 watt tergantung coolingnya sanggup atau enggak. Dan laptop yang satu ini, biarpun ukurannya kecil, masih sanggup diberi CTDP yang memang lebih dari 54 watt jika kalian menggunakan mode turbo. Ini kalau gue bahas lebih panjang lagi, jatuhnya kayak nge-review laptop ya. Jadi kayaknya gue bakalan siap-siap aja deh untuk berangkat. Nanti sembari perjalanan ke sana, gue bakalan cerita-cerita lagi soal laptop yang satu ini. Akhirnya kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta ya. Dan udah sampai di gate-nya juga dengan perjalanan gate yang cukup panjang karena kita dapat gate-nya paling ujung ini. Perjalanan sejauh ini aman-aman aja. Tadi kita jalan masih gelap, subuh-subuh. Sekarang udah mulai terang dan ini juga gue lagi mempersiapkan schedule lah, beserta juga kan biasanya kalau Computex tuh sebetulnya kita udah dapat kisi-kisinya sedikit lah, tapi dengan NDA gitu. Jadi biar liputannya juga bisa lebih aktual dan lebih cepat gitu. Jadi sepanjang perjalanan kalau gue bisa sempat untuk nyicil-nyicilin kerjaannya, ya gue bisa manfaatin nih laptopnya karena enak, kecil. Oh ya, mungkin satu lagi ya untuk spesifikasi lengkap dari laptopnya ini. Ini dia tadi udah gue sebutin pakai Ryzen 7 8845HS. Nah, untuk GPU ini pakai RTX 4050 laptop yang ada di gue ini, versi 6GB. RAM-nya itu 16GB LPDDR5X. Memang nggak bisa di-upgrade karena menggunakan LPDDR5X, tapi buat kebutuhan gue sih 16GB sebetulnya cukup-cukup aja. Tapi kalau misalkan 32GB sebetulnya laptop ini bakalan lebih oke lagi. Untuk SSD 1TB udah cukup banget, bahkan gue masih bawa SSD eksternal sih, karena gue nge-backup betul-betul yang ada di PC desktop gue ke si laptop ini gitu, karena gue baru banget nih pakai si ROG Zephyrus G14. Ya, sesampainya di Taiwan, gue langsung bergegas untuk ke penginapan. Gue nginep di daerah Ximen namanya, dan Taiwan saat itu memang kondisinya lagi mendung terus dan kondisinya lagi hujan terus. Gue langsung istirahat, dan keesokan harinya gue langsung siap-siap untuk berangkat ke keynote-nya AMD yang diadakan pada tanggal 3 Juni 2024. Gue datang lumayan pagi, sekitar jam 9-an, jadi posisinya tuh masih sepi, sehingga gue bisa duduk lumayan depan lah. Untuk liputan keynote-nya kalian bisa nonton aja di playlist Computex 2024 karena video ini harusnya tayang setelah liputan Computex 2024 gua selesai semuanya. Gue juga sempat melakukan live streaming meskipun karena saking crowded-nya dan rame banget posisinya di sana yang mengakibatkan sinyal di sana pun bahkan bisa sampai nge-lag. Saking ramenya. Tentunya semua konten di Computex 2024 ini gue beresin dengan si ROG Zephyrus G14, dimana laptop ini punya performance yang menurut gue memang udah cukup baik. Dari segi performance prosesornya, Ryzen 7 8845HS di sini udah punya multicore di angka sekitar 15 ribuan dengan single core di sekitar 17 ribuan.
Untuk RTX 4050-nya sendiri, kalau gue cek melalui 3D Mark Firestrike, skornya itu ternyata 4056GB cukup tinggi ya, ada di angka 22.900 loh. Jadi beda banget posisinya dengan RTX 3050 saat itu. Tapi kebanyakan karena laptopnya tuh gue bawa-bawa untuk liputan, discrete GPU ini jarang banget kepake. Paling kepakainya itu cuma pas gue lagi ada di hotel aja. Beberapa kali juga gue memanfaatkan si Ryzen AI-nya ini seperti menggunakan Topaz karena untuk liputan gue harus ngambil foto lewat handphone dan kadang kalau di zoom itu hasilnya rada-rada pecah. Jadi untuk Topaz ini cukup membantu ya untuk upscaling image. Dan menggunakan Ryzen AI itu udah sangat-sangat cepat untuk upscalingnya dan kalian bisa lihat juga di sini untuk hasilnya itu kurang lebih seperti apa ya sebelum di upscale dan setelah di upscale. Ryzen AI sendiri udah bekerja sama dengan beberapa software ya. Contohnya seperti Adobe, Microsoft yang ada Studio Effect, OBS, Topaz yang tadi gue pakai. Lalu kalau ngelihat dari rangkaian list software dukungan Ryzen AI ini, salah satu yang gue pakai itu ya CapCut. Sebenarnya untuk CapCut gue lebih sering pakai untuk encoder AV1-nya sih. Karena si Radeon 780M-nya kan dia udah punya encoder AV1, jadi gue bisa manfaatin dan kemampuan encodingnya ternyata cukup baik dan sangat-sangat optimize di CapCut ini. Kalau Stable Diffusion sih kayak generative image sebetulnya gua nggak pakai sama sekali di sana. Tapi kalau gua harus coba, si Radeon 780M-nya itu bisa ngeberesin 36 detik per image-nya atau skor 169 jika gua benchmark dengan Protion. Ini udah cukup kenceng untuk sebuah integrated graphic, dimana kalau gua harus cek RTX 4050-nya, itu dia punya skor kurang lebih 2 kali lipatnya. Setengah dari RTX 4050 itu udah luar biasa untuk sebuah Radeon 780M. Tentu di sana gue juga nggak main game, meskipun ya laptop ini sebetulnya adalah laptop gaming dan kemampuan gamingnya juga untuk resolusi 1080p sebetulnya udah oke-oke aja. Dengan beberapa catatan tertentu lah gitu. Seperti memanfaatkan upscaler misalnya, atau menurunkan beberapa preset karena VRAM-nya cuma 6GB dan ingat sekali lagi ini adalah RTX 4050 bukan GPU yang sebetulnya high-end banget. Paling kalau gue harus menyimpulkan laptop yang satu ini, sebetulnya secara overall memang laptopnya tuh oke ya, si Zephyrus G14. Tapi kalau gue ngecek lewat marketplace, sebetulnya Zephyrus G14 ini masih punya harga di angka sekitar 30 jutaan. Dimana pada generasi sebelumnya yang tahun 2023, untuk versi yang menggunakan RTX 4060 itu masih punya harga yang sedikit lebih murah daripada Zephyrus G14 yang tahun 2024 ini. Cuma kelebihannya Zephyrus G14 ini dia jauh lebih ringan aja dan udah menggunakan generasi prosesor yang baru yaitu Ryzen 8040 series. Lalu hal yang harus diperhatikan dari laptop ini ialah soal memori RAM. Di mana memori RAM-nya itu masih menggunakan LPDDR5X dan kapasitasnya ada di angka 16GB aja. Buat gue sendiri itu masih cukup, tapi mungkin buat beberapa orang akan terasa kurang. Oke, gue sekarang udah balik lagi di studionya Gaptek. Sorry ya, gue nggak bisa bikin closing di Taiwan karena memang sibuk banget dan padat banget jadwal-jadwal gue untuk liputan Computex 2024. Tapi sekali lagi, terima kasih untuk AMD yang telah memprovide laptop ini. Karena jujur aja dengan membawa si Zephyrus G14, gue cukup terbantu untuk ngedit-ngedit video saat liputan Computex 2024. Terutama saat gue ngedit liputan keynote dari AMD, dimana pada saat itu gue benar-benar tayangin hari H dan itu video langsung diedit, langsung diupload menggunakan laptop yang satu ini. Jadi ketika gue menggunakan baterai, itu gue bisa menggunakan mode Eco Mode, gue memanfaatkan si Radeon 780M doang, dan itu bisa ekspor dengan AV1 melalui CapCut, lalu langsung gue upload. Hasilnya bener-bener bikin media-media lain juga rada kaget kenapa keynote gue tiba-tiba bisa langsung naik gitu videonya. Ya semua berkat si Zephyrus G14 ini. Sekali lagi terima kasih untuk AMD karena telah memprovide Zephyrus G14 untuk dibawa ke Taiwan. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton liputan gue untuk Computex 2024. Komen di bawah menurut kalian gimana laptop yang satu ini dan kira-kira kalian nungguin laptop berprosesor AMD mana nih yang bakalan kalian tunggu untuk masuk ke Indonesia? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.